Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Movie, balik lagi di channel kesayangan kita, ya Inspira Movie yang gak bosan-bosannya menebar partikel kebaikan. Nah, hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh istilahnya senior, guru, boleh ya. Jadi seseorang yang banyak mengajarkan pelajaran hidup buat saya, ya kan, Pak Ruli. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Pak Ruli ini adalah sosok yang kalau saya bilang mungkin langka. Kenapa langka? Jadi Pak Ruli ini, beliau meskipun bukan seorang pengusaha besar, bukan seorang konglomerat, bahkan beliau ini saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, Pak Ruli lah. Pengangguran. Langsung pengangguran kata beliau. nggak pakai ini sensor lagi, pengangguran. Nah, tapi sudah sejak 2018 ya. Ya. Artinya sekitar 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Tepatnya Juni 2018. Nah, kurang lebih udah 4 tahun beliau konsisten untuk datang ke pelosok, ke daerah-daerah pinggir, ngebagiin sembako. Kadang-kadang juga ada ngebagiin yang lain-lain juga, Pak Ruli ya. Nah, kita mau kepoin beliau kenapa? Karena kita mesti bisa jadi regenerasi beliau nih, gitu loh. Orang-orang kayak begini ini yang kita perluin, gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti tayangan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, Pak Ruli, 4 tahun. Bukan waktu yang singkat, Pak Ruli. Tapi Pak Ruli begitu bisa konsisten untuk berbagi. Bahkan kadang-kadang tidak jarang pakai duit sendiri. Nah, apa yang membuat kemudian dorongan untuk itu kuat sekali, Pak Ruli? Silakan. Yang pertama mungkin karena, sebenarnya ada beberapa faktor sih. Iya. Yang pertama mungkin karena secara pribadi saya punya kekhawatiran. Siapa tahu nanti saya ketika tua tidak ada yang menyantuni atau mengayomi. Satu. Oke. Kenapa? Jadi saya senang membagi dalam bentuk sembako kepada lansia-lansia. Karena saya kan nanti jadi lansia. Nah, sekarang sebenarnya sudah termasuk lansia sih. Lansia. Satu itu. Jadi saya sudah punya perasaan bahwa mereka akan seperti ini nanti. Saya juga akan seperti itu nanti. Sehingga kan ada kesamaan. Iya, betul. Jadi ibarat sinyalnya sama. Satu itu. Yang kedua, ada sebuah doktrin yang kita ketahui di agama kita bahwa apabila seseorang membantu orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan membantu kehidupan dia. Masya Allah. Teorinya kayak gitu. Teorinya. Nah, tetapi prakteknya kayak apa? Saya sedang praktek. Masya Allah. Dan ketika praktek, saya menemukan kebenarannya. Kenyataan di lapangan ternyata seperti itu. Jadi ketika saya sudah mulai ini, sejak tahun pertama sampai sekarang, walaupun saya tidak punya pekerjaan tetap, tetapi kok hidup saya tercukupi. Saya tidak punya hutang di mana-mana. Masya Allah. Tidak punya hutang di bank, tidak punya hutang ke orang-orang. Malah kadang-kadang kawan-kawan saya yang kebetulan kepepet lari ke saya. Saya utangi. Kalau memang pas ada. Nah, itu yang membuat sebuah ketergantungan untuk tetap melakukan. Jadi sedikit banyak itu menjadi seperti stimulan awal. Kemudian ada dorongan untuk kemudian Pak Ruli bahkan sampai 4 tahun bisa melakukan kegiatan itu. Iya. Nah, cuma kan tadi Pak Ruli mengatakan lansia nih, tapi kayaknya kan saya pernah nih beberapa kali ikut Pak Ruli. Kayaknya nggak cuma lansia aja deh yang dikasih deh, ada orang yang kadang-kadang cacat. Jadi kan yang kita cari kan doa Pak. Doa Pak kan tidak mesti tua. Kadang-kadang yang muda tapi cacat kan dia kesulitan cari nafkah. Jadi tadi salah satunya yang pertama kita fokusnya ke doa Pak. Doa Pak tidak mesti lansia, cuma kalau ada ketemu yang lansia, kenapa tidak? Itu lebih prioritas. Betul. Nah, tetapi ketika kita sudah, misalnya kadang-kadang orang titip itu banyak, Mas.
kadang-kadang saya juga ada saatnya keteter. Ini kebanyakan nih orang titip nih. Sementara lansia yang diayomi sudah dikasih. Ya sudah, kenapa tidak? Saya cari yang lain. Yang cacat. Ya. Yang cacat itu ya. Nah, kadang-kadang ada yang usia produktif tapi nggak bisa nyari kerjaan, kayak begitu-gitu kan juga. Nah, ini sebenarnya ya sedikit mungkin membuka pandangan untuk semuanya, bahwasanya orang-orang duafa ini sepertinya ya, entah di daerah lain ya Pak Ruli ya, tapi yang mungkin Pak Ruli jalani kurang mendapat perhatian Pak Ruli, duafa ini Pak Ruli. Iya, kayaknya seperti itu. Itu faktornya apa Pak Ruli mungkin? Saya juga tidak terlalu ngerti, cuma mungkin ada sebuah cerita yang kira-kira mirip-mirip untuk jawaban yang ini. Jadi pernah suatu hari teman saya itu ditugasi mencari dana buat membangun masjid. Ya, oke. Amal jariah kan? Ya, amal jariah. Sambil dia keliling komplek mencari dana itu, dia juga menawarkan. Siapa tahu orang yang dimintai dana buat bikin masjid tadi mau menyisihkan juga buat doa Pak. Betul. Tetapi ternyata kenyataannya gagal. Tidak ada orang yang nyumbang buat doa Pak pada saat itu. Wow, berarti persentasenya sama sekali 0%. Hampir 0. Berarti ketika dimintai untuk infak masjid banyak. Tapi duafa hampir 0%. Nah, jadi ini menjadi suatu catatan juga ya Pak Ruli. Jadi begini ya, mungkin kalau ini mungkin menjadi sedikit masukan juga ya, karena saya kenal dengan beberapa teman-teman di lembaga juga lebih semangat untuk mungkin sektor ke produksi. Sektor ke misalnya wakaf untuk produksi. Wakaf produktif. Ya produktif maksudnya wakaf produktif. Jadi mungkin memang bagus sih, mungkin konsennya lebih ke ekonomi ya, bisa muter. Cuma keberadaan duafa, entah itu apa kondisinya yang cacat, lansia, ini kan sebuah permasalahan yang semestinya harus ditangani juga Pak Rudi. Nggak mungkin nggak bisa juga kita harus langsung tutup mata, oh udah biar aja, atau mungkin nganggep ntar itu ketergantungan, kan nggak bisa kayak gitu Pak Rudi ya. Iya, memang harus ketergantungan. Iya, betul. Orang tua lansia tidak ada faktor pendukung, misalnya anaknya ada yang kaya, itu kan faktor pendukung. Lah, dia hidup sendiri, mau gimana lagi? Memang harus ketergantungan. Dan ini sebenarnya harus kita tangani bersama-sama. Tanggung jawab bersama. Kewajiban juga sebenarnya. Ya. Jadi dengan kata lain Pak Ruli, himbau dong Pak Ruli. Nah, teman-teman gitu, mungkin supportnya lebih untuk duafa, karena kan Pak Ruli ini kita bukan ngomong teori, tapi beliau ini 4 tahun loh ya. 4 tahun beliau tuh belusukan, bener-bener belusukan, nggak diikuti media ya, asli belusukan, dan mendapati fakta-fakta yang seperti yang kita bicarakan tadi. Faktanya memang sering tidak terayomi oleh masyarakat setempat. Nah, gini. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi makanya kenapa sampai akhirnya kita belusukan. Karena ternyata di tempat-tempat yang jauh, dan juga kadang-kadang ada faktor, misalnya orang-orang yang menyumbang, kayaknya lebih senang di tengah kota. Tuh, ini langsung fakta realnya. Makanya saya tidak pernah menyumbang duafa yang lagi di tengah-tengah kota itu. Karena toh yang lain kan banyak yang nyumbang. Ngapain kita ikut-ikutan? Makanya kita kan pernah ke pelosok. Iya, ke pelosok. Loksado. Iya. Marabahan, Kecamatan Tabukan. Iya, Tabukan. Nah, itu 25 km dari Marabahan. Iya, benar-benar. Perbatasan. Artinya dari sini sana aja 50 tambah 2 bisa 70-80 kilo. 10 kilo ya. 70 kilo. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak orang nyumbang itu cuma terpusat di tengah kota. Nah, ini koreksi juga nih ya. Bukan koreksi, pengingat lah ya. Supaya ya mungkin karena faktor kemudahan. Mudah kan? Ya, mudah. Ketika ada orang dititipi amanah, diserahkan ke duafa yang ada di tengah kota, yang penting lepas amanahnya, dipoto-foto, selesai. Sementara saya pernah ketemu duafa yang ada di tengah kota itu, saya lihat di sampingnya banyak titipan, berkantong-kantong. Oh, artinya stoknya udah banyak. Stoknya banyak karena kebanyakan yang lewat di sana. Oke. Sementara duafa yang di pinggiran,
Oke. Makanya sasaran kita keluar. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah jadi ini yang denger ini mudah-mudahan entah itu pemerintahan kah, entah lembaga amel kah, ini ditindaklanjuti sungguh-sungguh gitu. Karena ini kita boleh transparan ya, boleh belak-belakan ya. Sampai sekarang tidak banyak yang support Pak Ruli. Ya, pertama karena saya kan bukan publik figur. Ya. Saya bukan ustadz, saya bukan orang terkenal. Jadi selama ini saya cuma menyalurkan dari kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan yang kebetulan saya kenal, saya tawari, siapa yang mau titip? Saya carikan orang yang sesuai, orang yang layak untuk dibantu. 100.000 satu paket. 100.000 kalau kita serahkan kepada orang yang mampu, mungkin buat beli rokok cukup. Tetapi ketika diserahkan ke duafa yang memerlukan, mereka cukup untuk makan seminggu. Ya, benar. Jadi harus mesti juga tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, jadi problemnya adalah ketika beliau melakukan kegiatan ini, operasional kadang-kadang uang sendiri, Pak. Ya, bukan kadang-kadang, tapi sering ya? Sering. Ya, memang kadang-kadang kita sih ditawari, misalnya dari yang titip itu, Pak, misalnya anggap nih orang titip 1 juta. Pak, ambil 10% buat operasional. Saya sering tidak pakai. Jadi ketika orang titip 1 juta, saya bagikan 1 juta semuanya di lapangan urusan saya. Nah, ini ada poin yang menarik yang bisa ditarik dari sini, Pak Ruli. Pak Ruli itu kan berkegiatan nih. Dan Pak Ruli seringkali juga uang sumbangan tuh 100% disumbangkan. Pekerjaan nggak punya pekerjaan tetap. Nah, kok bisa eksis? Bagaimana, Pak Ruli? Jadi ada sebuah petuah di agama kita bahwa setiap orang yang membantu orang yang kesulitan, maka itu urusan Allah membantu dia. Teorinya kan seperti itu. Teorinya seperti itu. Nah, cuma pernahkah kita melakukannya? Dulu saya tidak pernah melakukan itu. Jadi cuma sebatas teori. Pada saat saya kebetulan tidak punya pekerjaan, saya coba, kenapa tidak? Ya, oke. Dan ternyata semenjak saya melakukan ini, menyalurkan dari sumbangan orang, memberi makan orang miskin, semenjak itu kehidupan saya membaik. Ada saja. Meskipun tidak punya kerjaan tetap. Tidak punya kerjaan tetap. Jadi sistemnya kadang-kadang ya tadi tidak bisa ditebak. Kadang-kadang dalam sebulan saya tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali, sampai istilah orang menyatu ganting. Ya. Jadi ketika dalam posisi darurat, mendadak pertolongan datang. Ada orang ngasih kerjaan. Antarkan ini dari tempat A ke tempat B. Ya paling-paling kita pikir dikasih lah 100-200 ribu lah. Tetapi ternyata dikasih sampai jutaan. Wow. Sehingga yang tadi selama sebulan Masya saya Allah. makan duit yang sehari-hari di rumah tertutupi. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini fakta. Nyata. Ya. Jadi itu sebenarnya memang Allah itu pasti menggantinya. Ya. Cuma sabarkah kita menunggu? Oh, jadi itu sebenarnya poinnya jadi 2 nih. Pertama, kita harus yakin mengamalkan itu, dan kedua harus ada sabarnya juga. Sabarnya. Jadi mungkin Allah memang pengennya itu ya. Iya. Pengen lihat umat itu sabar dulu, hambanya tuh sabar dulu ya. Kayaknya seperti itu. Jadi dites dulu nih Pak Ruli nih, biarkan aja sebulan. Dan ternyata Pak Ruli mencoba untuk bersabar, dan hasilnya ada. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak poin yang bisa kita petik dari sini, Masya Allah. Jadi ini Pak Ruli, harapan Pak Ruli ini apa nih Pak Ruli? Kan Pak Ruli masih single factor nih, ya kan? Artinya masih kemana-mana nyumbangin sendiri, kemudian operasional ya kadang-kadang ada enggak juga. Terus dari lembaga-lembaga juga belum banyak yang mensupport. Artinya gini, nih Pak Ruli, saya kasih uang bensin, kayak itu. Ini harapan kedepannya apa? Semuanya deh. Kalau sekali-sekali kita bisa kerjasama lah dengan lembaga yang lain. Masya Allah. Misalnya mereka kesulitan mencari duafa, udahlah saya punya stok gitu. Ya. Jadi Pak Ruli ini bisa dikatakan punya database yang banyak. Database ya paling tidak ada 100 lah. Oke. Jadi ini jadi ingat nih Pak Ruli. Pak Ruli kan bercerita nih, pernah melihat ketika itu
baju bekas yang dibagikan itu iya. dibuang orang tuh. Iya, itu kejadiannya pada waktu banjir kita yang kemarin itu. Jadi saya pernah waktu itu datang ke tempat orang yang banjir. Jadi di situ ada posko. Di sekitar posko itu kebetulan di samping-samping jalan itu baju berhamburan. Baju bekas, pakaian bekas, layak pakai. Jadi saya teringat, saya juga pernah dititipi beberapa kali. Kebetulan waktu itu kan ada teman saya yang punya mobil. Kita ngantar pakaian bekas itu ke Kecamatan Loksado. Kebetulan waktu itu ada desa yang kita datangi, Muara Hatip. Muara Hatip, oke. Jadi pada saat itu pakaian bekas kita masukkan di mobil. Sekitar jam 5 sore itu kita pengumuman di masjid kepada masyarakat yang memerlukan pakaian bekas layak pakai, silahkan datang habis maghrib. Masya Allah, ternyata habis maghrib ratusan ibu-ibu datang. Rebutan pakaian bekas. Ya, oke. Kita punya videonya itu. Masya Allah. Jadi itu artinya tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, jadi buat pihak-pihak mana aja ya yang mau open join kerjasama dengan Pak Ruli open aja. Ya, cuma masalahnya dulu kan saya punya kawan yang punya mobil. Nah, sekarang mobilnya itu yang tidak ada. Tambahan catatan dong. Jadi Pak Ruli ini menyediakan istilahnya lokasi-lokasi yang perlu, contoh seperti tadi pakaian bekas ada, tahu. Nah, jadi siapapun yang ingin bekerja sama silakan. Secara operasional ya ditanggung aja sekalian, tapi Pak Ruli ini menyediakan database-nya. Lokasi-lokasi yang insya Allah mau bantuan apa nih? Beras kah? Sembako kah? Pakaian bekas kah? Insya Allah Pak Ruli punya database itu. Ya, di mana menyalurkannya yang tepat sasaran Pak Ruli. Oke. Jadi ada harapan lain lagi Pak Ruli? Sementara itu dulu. Oke. Nah, jadi kalau mau menghubungi Pak Ruli bisa kontak dulu nih. Boleh kontak dulu. Ya, kontak dulu karena kadang-kadang beliau ini nggak ada di rumah. Oke, siap. Pak Ruli, terima kasih sudah sharing-sharing yang luar biasa hari ini. Banyak ilmu, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kami doakan Pak Ruli selalu senantiasa sehat Pak Ruli. Amin. Diberikan kekuatan untuk selalu melanjutkan perjuangan. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sahabat-sahabat Inspira Movie, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, pelajaran, dan mudah-mudahan kita yang belum terbiasa dengan hal seperti ini, ayo ya dimulai. Ini ada sosok yang luar biasa. Mau datang, join atau sekedar sharing-sharing, nanya-nanya, silahkan. Oke? Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa share-share videonya ya kan. Amal jariahnya dapat juga, cuma nge-share doang. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.